Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi bahwasanya Khadijah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali marah kepadamu." Maka turunlah surat ini. Walaupun ini yang keempat ini riwayatnya ya disebut dengan hadis mursal. Kesimpulannya bahwa Jibril setelah surat Al-Fajr diturunkan sampai ke Ad-Duha itu ada jeda waktu. Jeda waktu inilah dimanfaatkan oleh kafir Quraisy dengan mengatakan kamu telah ditinggal. Tuhanmu marah kepadamu. Kamu tidak lagi diopen sama Tuhanmu. Buktinya kamu udah sekian lama nggak dapat wahyu. Biasanya ada wahyu. Ya. Nah, ibu sekalian, ini kira-kira beberapa riwayat yang menjelaskan tentang asbabun nuzul daripada Ad-Duha. Apa keutamaan daripada Ad-Duha ini? Thabata 'anil Imam Asy-Syafi'i. Dari Imam Asy-Syafi'i telah ditetapkan apa? Annahu yusannu takbir bi an yaqul Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar aqiba qiraatu suratul duha. Jadi kalau mau khatam Quran setelah Ad-Duha baca Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu mulai Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Nah, ibu sekalian, sekarang kita bahas langsung ke ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini, surat Ad-Duha yang terdiri dari 11 ayat. Paling tidak ada 4 tema penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, sumpah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak marah kepada Rasul. Tidak meninggalkannya. Malah dia mendapatkan, yaitu Rasulullah mendapatkan kedudukan yang besar dan tinggi. Nah, itu ayat 1 sampai ayat 4. Yang kedua, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah memberikan kabar gembira kepada Rasulullah dengan pemberian yang banyak di akhirat. Yang ketiga, itu tadi ayat yang kelima ya. Yang ketiga, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Itu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Yang keempat,
Surat ini diakhiri dengan 3 amal perbuatan yang baik. Ayat 9 sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bu artinya. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Wadduha. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila dia hening. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah maka ada maksud dan tujuan serta penekanan yang ingin disampaikan. Kita sudah bahas ini di surat At-Tin bahwa setiap sumpah itu ada berapa rukunnya? Ada 4. Huruf sumpah, yang bersumpah, objek sumpah, tujuan sumpah. Ini rumusnya. Setiap kali Allah bersumpah, maka pasti ada 4 macam ini. Pasti ada 4 rukun ini. Di sini huruf sumpahnya adalah wa. Wa pada wadduha wal laili. Yang bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Objeknya ada 2. Terkadang Allah bersumpah dengan 1, wal asr, 1. Terkadang dengan 2 ini. Wadduha wal laili idza saja. Terkadang 3, wattini waz zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Kadang 4. Paling banyak 7. Paling banyak 7. Yang 7 itu wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha. 7. Paling banyak sumpah Allah dalam Al-Quran 7. Paling dikit 1. Jadi ada 1 bentuk, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, dan ada 7. Kita berhadapan dengan surat yang Allah bersumpah dengan 2. Wadduha wal laili idza saja. Ibu sekalian, waktu duha adalah waktu terbit matahari sepenggalahan. Itu waktu duha. Dan waktu duha itu dalam kalangan Arab dimaknai dengan waktu yang indah. Waktu yang menyenangkan, waktu untuk kesenangan dan kebahagiaan, dan waktu untuk memulai aktivitas.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan ad-duha di sini untuk menjelaskan kepada masyarakat waktu itu bahwa Nabi Muhammad ini bukan sebagaimana yang kalian opinikan. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh Tuhannya. Nabi Muhammad dibenci oleh Allah. Allah marah kepada Nabi Muhammad. Opini-opini yang dibuat sama orang-orang kafir Quraisy dengan sumpah pada wadduha itu merubah suasana. Nabi itu enggak seperti yang dibayangkan. Nabi itu orangnya dibahagiakan sama Allah. Diberi kenikmatan sama Allah. Wahyu yang akan diberikan, walaupun ini baru 10, kan dari tadi, Al-Alaq, Al-Qalam, Muzammil, Muddathir, At-Takwir, Al-A'la, Asy-Syarh, Al-Asr, dan Wal-Fajr. Berikutnya adalah Ad-Duha. Ini kan baru. Belum 114 surat. Kan baru 10 surat. Jadi kalau baru 10 ini langsung dibuat cap bahwa Muhammad ini ditinggal sama Allah, dibenci sama Allah. Ini kamu terlalu dini membuat penilaian. Masih banyak nih, ada berarti 94 lagi yang belum turun. Kalaupun dikasih jeda, nggak diturunkan sekarang, itu kan ada hikmahnya. Bukan langsung dicap. Allah marah kepada Nabi Muhammad. Allah benci kepada Nabi Muhammad. Allah meninggalkan Nabi Muhammad. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu ketika ada celah pintu masuk untuk membenci Nabi Muhammad, masuk deh. Sampai kepada jeda turun wahyu pun dijadikan sebagai berita hoax. Bisa dijadikan sebagai berita. Padahal nggak begitu. Nanti apa yang diopinikan sama mereka ini Allah bantah dengan 3 nikmat. Nah, 3 nikmat itu kan wadduha, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menggembirakan. Coba ibu sekalian, kita dari waktu-waktu yang ada kan enak waktu duha kan? Didalaikan, tidur pun enak waktu duha kan? Waktu duha itu waktu yang enak. Gitu. Matahari pun ketika dia bersinar, itu kan enak. Untuk kesehatan kan? Orang yang punya penyakit tulang, bagus berjemur di waktu duha. Ya kan? Kita aja di waktu pandemi kan disuruh berjemur kan? Di waktu duha. Tapi kalau sudah lewat waktu duha, udah jam 11, jam 12, itu kan udah panas. Tapi kesejukan, kebahagiaan, kecerahan itu adanya di waktu pagi. Jadi, orang Arab memaknai duha itu adalah kebahagiaan dan kesenangan. Gitu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, bersumpah di mana waktu mereka itu senang dan bahagia. Nah, ini kebetulan karena surat ini turun kepada mereka, waktu yang mereka biasa itu dijadikan sebagai objek sumpah. Kalau kita ini kan waktu semuanya biasa aja kan. Mau duha, mau sore, biasa saja, tidak ada makna sama sekali. Wadduha. Wal-laili idza saja. Dan demi malam apabila dia sunyi. Bos sekalian,
Kita lihat perbedaan antara wadduha dengan walail. Kalau bersumpah dengan malam, itu ada embel-embelnya. Walaili idza saja. Nanti ayat surat di depannya apa? Walaili idza yaghsha. Surat ke depan. Ya kan? Walailin wan nahari idza jallaha walaili idza yaghshaha. Coba. Jadi kalau malam itu ada embel-embelnya, ada tambahannya. Sedangkan ad-duha nggak ada embel-embelnya kan? Cukup satu aja. Kenapa? Karena ad-duha ini sudah muncul dengan sinarnya, sudah muncul dengan kebahagiaannya, sudah muncul dengan kesenangannya, sudah muncul dengan kelembutannya, nggak perlu ada tambahan. Sudah sempurna di situ. Beda dengan malam, beda dengan siang. Jadi ibu sekalian, Allah bersumpah dengan ad-duha ini nanti yang akan menerangi dan memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad dan umatnya bahwa nanti akan Allah berikan kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan, kesempurnaan-kesempurnaan sebagaimana suasana duha yang diidam-idamkan oleh setiap manusia. Nah, begitu kira-kira gambarannya. Tapi kalau kita kan biasa aja Bu ya. Waktu duha biasa aja kan? Ibu mas. Nah. Jadi malam itu punya kelebihan sebagaimana juga duha dan siang punya kelebihan. Ya. Dan tentunya setiap Allah bersumpah dengan waktu itu ada maksud agar kita memperhatikan waktu. Coba, kira-kira Allah bersumpah dengan waktu itu apa aja? Mulai dari kita tidur atau bangun sampai tidur lagi. Apa saja? Wal fajar. Kemudian wadduha. Wasyam. Waktu. Bukan bendanya. Bangun tidur kita wal fajar. Ya kan? Fajar. Habis itu wadduha. Setelah ad-duha wan nahari. Habis nahar sebelum lail. Sebelum datang malam apa? Wal asri, demi waktu asar. Nah, baru wal laili. Coba, 5 nih. Allah bersumpah dengan waktu. 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Allah bersumpah dengan 5 waktu. 5 waktu ini bukan tanpa makna, bukan cuma sekedar Allah bersumpah dengan 5 waktu. Ada yang Allah ingin tekankan. Allah bersumpah dengan ad-duha. Ya. Biqimati zaman yadullu ala mururin nar wal lail. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha untuk menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan waktu duha. Selain yang tadi, kebahagiaan, matahari, macam-macam itu,
ada kelebihan waktu duha. Makanya kita disuruh untuk sholat duha. Ya. Li'annahu waktu ijtima'in nas. Waktu duha itu waktu tempat kita berkumpul. Sarapan pagi waktu duha kan. Terus kalau kita belanja waktu duha. Cari rezeki duha. Ya kan? Di waktu itu. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha. Dan tempat kita bersenang-senang setelah kita melewati malam yang gelap gulita dan istirahat. Ya. Dan itu kan kegiatan kita di waktu duha. Nah, wadduha wal laili idza saja. Dan demi malam apabila dia sunyi dan hening. Sunyi dan hening itu menunjukkan bahwa malam itu sudah bukan awal malam. Sunyi dan hening berarti kan bukan awal malam. Jadi malam ini nanti kita akan bahas pada surat Al-Lail ya. Macam-macam malam. Dan macam-macam sumpah Allah dengan malam. Dengan embel-embelnya, wal laili idza yaghsha, wal laili idza saja, wal laili idza as'as. Apa bedanya? Ada bedanya, tapi karena kita di sini ad-duha, kita nggak bahas dulu. Insya Allah kita akan bahas di al-lail pada pekan yang datang. Apa beda wal laili idza as'as, wal laili idza yaghsha, wal laili idza saja? Ya. Di sini wal laili idza saja. Dan demi malam ketika dia hening dan sunyi. Berarti dia sudah masuk tengah malam. Saja, bukan saja bahasa Indonesia. Saja itu artinya dia menutup. Kenapa disebut dia menutup? Karena dia ditutup oleh pekatnya malam. Sehingga dia saja. Seperti orang kalau pakai baju, dia kan menutup badannya. Orang yang menutup badannya disebut dengan yusajjir rajulu bithiyab. Seorang pakai baju yang menutupi seluruh badannya. Jadi bahasa Arab disebut dengan apa? Yusajja. Nah, ibu-ibu nih dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup semua, itu namanya yusajjil mar'atu athiyab. Seorang perempuan menutup badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pakaian. Nah, namanya sajja. Saja menutup. Karena dia ditutup oleh kegelapan yang pekat, makanya sunyi. Ibu-ibu, kalau malam jam berapa paling terakhir keluar? Jam 9 udah tidur. Nah. Ya. Jam 9 udah tidur. Udah nggak ada lagi tuh ya. Jadi hari ini sajanya itu ketika hening, ketika sudah nggak ada lagi, ya tengah malam lah kan. Nah, jam 11, jam 12 sudah saja. Nah. Iya. Nggak lagi. Ya sekarang ini kegiatan malam jadi siang, siang jadi malam.
Iya, betul. Betul. Setelah Allah bersumpah dengan wadduha, dan setelah Allah bersumpah dengan walaili idza saja. Untuk apa? Untuk menekankan bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baca artinya, Bu. Ya, ya. Ini jawabnya, jawab kasamnya, jawab sumpahnya. Huruf sumpah sudah wa. Yang bersumpah Allah. Objek sumpahnya duha dengan malam. Tujuan sumpah apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu dan tidak. Ini jawaban untuk orang Quraisy yang membuat opini waktu itu dengan berbagai macam penghinaan kepada Rasulullah SAW. Ma wadda'aka. Wadda'a. Wadda'a itu wada'. Apa arti wada'? Wada' perpisahan. Perpisahan. Haji wada', haji perpisahan. Umrah wada', umrah perpisahan. Jadi Tuhanmu tidak membuat kamu tuh berpisah dengannya. Allah tidak meninggalkan kamu untuk berpisah. Ma wadda'aka. Ini mendalam. Bukan Allah meninggalkan, tapi Allah tidak memisahkan kamu. Artinya Allah sama Nabi Muhammad menyatu, tidak dipisahkan. Ma wadda'aka rabbuka. Allah tidak memisahkanmu. Artinya Allah selalu bersamamu. Kalaupun wahyunya ditunda, itu bukan maksudnya untuk marah dan untuk meninggalkan, bukan. Ada hikmah. Jadi Allah mengatakan, ma wadda'aka. Tuhanmu tidak memisahkanmu. Kamu akan selalu bersama Tuhanmu. Nah, ini sebuah penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Allah SWT selalu membersamai Nabi Muhammad, tidak memisahkannya sedikit pun. Wa ma qala, dan Allah tidak marah. Qala ini marah yang sangat. Marah yang sangat. Kalau marah biasa, ghadabah. Maghdub yang dimarah, itu marah biasa. Marah ringan. Tapi kalau marah yang sangat, itu qala. Marah besar. Ya. Nah, Ibu sekalian, kita lihat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Untuk yang qala, tidak ada embel apa-apa, kan? Sebagaimana ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Paham maksudnya, Bu? Ma wadda' seharusnya kalau secara susunan bahasa Arab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Atau kita terjemahkan secara bahasa, Tuhanmu tidak memisahkanmu, tidak meninggalkanmu, dan juga tidak marah. Untuk marah, munya kok nggak ada.
Ya kan? Untuk marah tidak ada kanya. Tapi untuk mawadda'aka rabbuka ada. Sebagian ulama menganggap ada yang berpendapat ini untuk kesesuaian. Wadduha. Ujungnya wadduha. Walaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka qala. Kalau qolaka berarti kan sudah berubah. Tapi sebagian yang lain menganggap ini bukan masalah kesesuaian suara di akhir ayat. Tapi untuk menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada sifat marah yang sangat.